kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan online saat ini Tuhan Yesus. Bahkan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Semua yang menyaksikan online ini Tuhan merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Atas kasih setia-Mu dalam hidup kami yang sudah menyertai kami sampai saat ini, yang sudah melindungi kami, yang sudah memelihara kami. Hanya ini yang kami bisa berikan bagi-Mu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari angkat pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Katakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah
siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih bagi-Mu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menolong kita di saat badai kehidupan apapun yang kita hadapi. Dia selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia Allah selalu menolong kita, melindungi kita, menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, Bapa, yang sudah selalu bersama-sama dengan kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya, Yesus. Kau sudah baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah mengizinkan sehelai rambut kami jatuh tanpa seizin Kau, Tuhan. Sebab itu kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Ke dalam tangan perlindungan-Mu kami taruh hidup kami, Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau yang mampu menolong kami, Engkau yang mampu melindungi kami, Engkau yang mampu menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Terima kasih atas Haleluya. Terima kasih atas Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kau melihat anak-anak Tuhan yang sudah berkumpul di dalam mesbah keluarga, lepas keluarga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu ada maksud rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan taburkan pada hari ini hanya berasal pada Engkau. Urapi melalui bibir hamba-Mu dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini taburkan, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan jadikan kami semua Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Dan jadikan kami semua Tuhan saksi-Mu sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama katakan amin. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online. Saya tidak pakai masker karena lalu pengap, tapi saya percaya karena online ya, it's okay. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes ya. Itu sambutan kita untuk kita semangat, saudara. Kita hari lepas hari jangan terlalu lesu, letih ya, tapi kita punya semangat baru ya. Firman Tuhan hari ini cukup menarik, saudara. Yaitu sehati melawan virus perpecahan ya. Bukan hanya virus corona aja yang saat ini saudara lihat pada hari ini ya. Banyak kita harus mengatur jarak, pakai masker ya. Juga harus cuci tangan dan segalanya serba bersih, saudara. Karena apa? Untuk mencegah virus corona. Tetapi di firman Tuhan hari ini sehati melawan virus perpecahan. Ya, kalau kita lihat bahwa perpecahan sering terjadi di dalam gereja, di dalam usaha, ya, dalam rumah tangga, dalam segala hal. Sesama teman pun bisa pecah, saudara. Banyak alasannya, ya. Mungkin bisa gara-gara uang, gara-gara tidak sepakat, tidak sehati, tidak sepikiran, tidak sejalan. Ya. Yang pacaran pun bisa putus, yaitu perpecahan, saudara. Tapi kita tahu perpecahan itu adalah milik siapa, saudara? Ya, iblis adalah bapa segala penipu, ya, pendusta dan pembunuh. Sejak awal iblis sudah berusaha merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui tipu dayanya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus waspada dengan adanya virus perpecahan di sekitar kita. Ya. Kalau saudara tahu pada hari-hari ini, saudara, banyak rumah tangga ribut, saudara. Bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena faktor ekonomi. Ya.
suaminya mungkin di PHK, istri yang mencari kerja susah, anak-anak yang untuk sekolah tidak bisa bayar. Terjadi percekcokan setiap hari dan tidak ada solusinya, dan mereka mengambil jalan pintas, yaitu pepecahan atau perceraian. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bagaimana melawan itu semua. Virus perpecahan di dalam keluarga saudara, di dalam usaha saudara, di dalam gereja saudara, supaya jangan kita mengalami dengan virus perpecahan itu. Itu lebih bahaya daripada virus corona saudara. Karena perpecahan menimbulkan sakit hati, menimbulkan luka hati, ya, luka batin, dan anak-anak juga mengalami kekecewaan dan banyak hal saudara. Pertumbuhan mereka tidak sehat lagi, rumah tangga pun kacau balau, kehidupan mereka berantakan. Kalau terjadi perpecahan di gereja, kita melihat bagaimana gereja itu bisa pecah dan mereka saling pisah satu sama lain saudara. Yang kasihan jemaat Tuhan, mereka akan mengalami suatu hal di mana mereka bingung saudara. Tapi satu di dalam segala hal pun kita tahu bahwa dalam Tuhan kita mengerti bagaimana kita menangani, ya, menangkal virus perpecahan itu, ya saudara. Mari kita buka Filipi 2 ayat 1 sampai 15. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, saya bacakan saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Di dalam perpecahan kita juga bisa menanganinya dengan apa? Dengan satu tujuan, satu kasih, ya. Sudah tahu, kalau tidak ada kasih, maka perpecahan itu akan terjadi. Miliki kesatuan dalam hidup ini saudara. Artinya apa? Saudara mau bersatu. Tujuan kita tidak mau pecah, ya. Apapun yang terjadi saudara. Terkadang orang karena emosi, ya, dia bisa pecah hubungan dengan sesama teman, ya, dengan keluarganya, dengan bisnisnya, dengan gerejanya. Tapi kalau kita mau memiliki kesatuan dalam diri kita sendiri, maka tidak terjadi perpecahan. Tuhan menghendaki agar semua orang percaya memiliki kesatuan hati, tujuan dan kasih. Kesatuan hati, tujuan dan kasih. Tujuan kita hidup di dunia itu apa sih? Ya, kalau kita berpikir panjang bahwa Tuhan pilih kita hidup di dunia ini, ya, untuk memuliakan namanya, untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Ya. Saudara, tujuannya apa untuk hidup saat ini? Ya, saudara mau melayani Tuhan, saudara mau melayani keluarga saudara. Anak-anak pun tujuan hidupnya apa? Selain sekolah, mau menyenangkan hati orang tua. Ya, jadi tujuan hidup yang baik saudara. Jadi kalau orang punya tujuan hidup, biasanya orang itu punya suatu gairah untuk hidup itu, ya. Gairah untuk maju saudara. Tapi kalau orang tidak punya tujuan, dia hambar, buram semuanya, ya, tidak punya pengharapan. Maka itu, mari kita punya kesatuan hati pertama, baik itu kau miliki dalam keluargamu, dalam usahamu, maupun dalam gerejamu. Satu tujuan yang baik, ya, dan punya kasih, saling melengkapi satu sama lain. Kita tidak bisa, ya, saling ego, ya, egois sendiri saudara. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh saudara. Ini suatu istilah yang memang sudah saudara dengar sejak dulu, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau seperti kalau padi saudara, sapu lidi. Kalau satu gampang dipatahin, tapi kalau bersatu, saudara patahin pun susah saudara. Seperti bambu, ya. Karena apa? Karena kesatuan itu memperkuat. Khususnya untuk bangsa Indonesia saat ini, kita doakan supaya bangsa kita terus ada kesatuan, ya, tujuan kemerdekaan Indonesia dan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Kita sama-sama di Indonesia ini mengalami hal yang tidak enak, saudara. Dengan COVID yang berada saat ini, saudara tidak boleh ribut gara-gara COVID, tapi saudara saling bantu, ya, saling mendoakan, ya, saling memberi, dan itulah tujuan kita untuk bangsa ini dan untuk lingkungan saudara. Jadi kesatuan, milikilah kesatuan hidup, kesatuan hati saudara dalam masalah memerangi virus perpecahan ini. Di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus yang membuat saudara kuat, ya, dengan iman. Kita mengimani bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ya, kesatuan iman kita berdoa untuk bangsa Indonesia supaya dipulihkan. Belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa ini dan kita semua dipulihkan. Sebentar lagi vaksinnya sudah ketemu saudara. Ya, tapi saudara jangan merasa sudah ada vaksinnya lalu saudara sekarang bebas. Tidak, saudara. Tetap berhati-hati, ya. Vaksin itu hanya untuk 2 tahun saja. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya, tapi saudara yang tak pasti saudara punya iman. Satukan hatimu, ya. Hendaklah setiap orang percaya bisa mendahulukan kepentingan orang lain agar terjalin sebuah kesatuan yang harmonis. Ya. Kita saling mendahulukan kepentingan orang. Jangan penting diri sendiri, saudara. Seperti saat ini, sebetulnya hati saya ingin offline, saudara. Lebih sukacitanya terlihat, ya. Kerinduan kita untuk datang ke gereja sungguh-sungguh. Suasana puji-pujian meriah. Tapi saudara tidak kalah penting, meskipun di rumah saudara, jaga hatimu dengan damai Allah menyertai kehidupanmu. Ya. Inilah keadaan saudara. Kita tidak bisa menghilang keadaan yang sudah memang seperti ini. Tapi saudara masih bisa punya sukacita, ya. Satukan imanmu bahwa kita anak Tuhan, punya damai sejahtera Allah, punya sukacita Allah. Itu membuat kita sukacita setiap hari, ya. Jangan selalu mengeluh, saudara. Saudara mengeluh bukan suatu hal yang baik, malah saudara akan terpuruk, ya. Saya kasih tahu saudara. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh, kita akan terpuruk. Karena apa? Suasananya gak enak, saudara. Selalu mengeluh. Dan saudara akhirnya mengeluh sendiri, ya. Tapi kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang kuat imannya, kuat hatinya, tahu bahwa ini terjadi, ya. Kita harus berjuang. Di saat pandemik ini, apa yang bisa saya lakukan? Pekerjaan apa sih yang bisa saya lakukan untuk hal ini? Minta sama Tuhan, berdoa. Tuhan akan buka jalan, saudara. Ya, kita lanjut. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus Yesus, ya. Kita harus belajar bagaimana Tuhan Yesus merendahkan diri, ya. Kita belajar merendahkan diri seperti Kristus Yesus. Dia mau menjadi manusia. Dia Tuhan Allah Bapa di surga. Begitu luar biasa. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini, menjadi manusia serupa dengan kita. Dan dia mau turun ke bumi ini. Untuk siapa, saudara? Menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kerendahan diri, kerendahan hati yang begitu luar biasa. Kerendahan hati yang begitu sempurna, saudara. Memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Keselamatan. Ya. Kunci untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan meneladani Kristus, yaitu merendahkan diri seperti Kristus. Pada saat dia disalib, dia pun tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh karena dia rencana Allah Bapa di surga. Dia mau menyelesaikan salib itu di kayu salib, di tiang salib. Dan dia pun masih bisa mengampuni saudara, orang yang menyakiti hati dia. Bisakah kita seperti itu dalam kehidupan hari lepas hari? Masalah boleh ada, pergumulan hidup boleh ada, tapi saudara mau gak memaafkan orang-orang
yang mencemooh saudara, yang mengejek saudara, yang merendahkan saudara, yang membuat saudara merasa kecewa, tapi saudara memaafkan dia, sehingga itu tidak membekas lagi di hati saudara. Pada saat itu saudara melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Ya. Perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. Artinya setiap orang yang selalu egois, tidak bisa bersama-sama berdiskusi, bersama-sama menyelesaikan masalah, itu terjadi perpecahan. Ya. Di dalam gereja banyak hal saudara, saling maunya sendiri, menang sendiri, perpecahan terjadi. Di dalam usaha pun sama saudara. Ya, kalau kongsian, masing-masing mau ambil untung lebih banyak, serakah, perpecahan terjadi. Dalam rumah tangga juga sama saudara. Suami istri tidak mau mengalah. Kehidupan begitu sulit, tapi mereka lebih penting berantem, ribut daripada mencari sesuatu yang terbaik. Mereka tidak mau mencari solusi, tapi yang penting ribut dulu. Akhirnya apa? Perceraian terjadi saudara. Anak-anak sesama kakak adik sama saudara. Ya, berebut handphone, ya, berebut komputer, berebut nonton TV, ribut, perpecahan terjadi. Jadi semua itu mendingan kita memberikan ya kepada orang lain terlebih dahulu saudara. Padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain juga, niscaya virus perpecahan dapat ditangkal. Artinya tidak akan terjadi perpecahan kalau kita saling mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Ya, saudara tahu kalau saudara mengalami suatu sakit, ya, jangan saudara keluar. Ya, lebih baik saudara isolasi diri dulu di rumah 14 hari. Setelah sehat, saudara keluar. Lakukan yang terbaik untuk dirimu. Pulihkan dirimu sendiri. Ya, berdoa, makan sehat, dan tidur cukup. Dan saudara juga tidak menularkan kepada orang lain. Dan itulah mendahulukan kepentingan orang lain, saudara. Salah satu contoh. Kalaupun kita sehat, kita juga harus hati-hati saudara. Nah, dalam hal ini banyak hal ya. Yang penting kita harus percaya bahwa saudara dan saya harus ikut teladan Yesus dalam hal merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan orang. Yang ketiga saudara, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Ya, kita lihat Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau saudara melayani Tuhan dengan tulus, saudara terlihat cahaya seperti bintang-bintang, ya. Cahaya itu akan bersinar saudara. Saudara melayani Tuhan dengan tulus. Kalau saudara sebagai pasangan suami istri, ya, dengan tuluslah saudara mengabdi satu sama lainnya, mengasihi satu sama lain. Dan anak-anak pun sama saudara. Berikanlah ketulusan saudara untuk melayani orang tuamu. Karena orang tuamu hanya sementara saudara. Tidak selama-lamanya bisa menunggu engkau. Tidak selama-lamanya bisa mendampingi engkau. Makanya engkau harus mandiri, engkau harus kuat, ya. Dan berikan yang terbaik untuk orang tuamu, saudara. Ketulusan hati penting dalam hal kehidupan ini. Tidak neko-neko, tidak berujungnya, ujung-ujungnya UUD, saudara. Ujung-ujungnya duit, ya. Tapi saudara tahu, kesungguhan hati saudara, ketulusan hati saudara akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Kenapa? Karena berkat itu mengikuti, ya, di mana saudara bertindak dengan tulus kepada orang lain. Bukan karena saudara mencari berkat dulu,
baru saudara mau tulus dengan orang lain. Tidak. Lakukan sesuatu untuk orang lain dulu. Ya, jadi melayani, ya, berteman, bekerja itu dengan tulus, ya. Berusaha dengan tulus, ya. Tidak membohongi, tidak menipu, saudara. Ya, karena kalau nipu-nipu namanya tidak tulus, saudara. Ya. Hal yang baik itu dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, ya, seperti untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja dimanapun saudara berada, lakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh seperti engkau melakukan dengan Tuhan, untuk Tuhan, ya. Bahwa saudara bekerja, Tuhan yang lihat hasil kerja saudara. Karena Tuhan mau engkau sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Kalau saudara melayani, ya, dimanapun saudara berada, layanilah dengan baik. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kau, ya, untuk kalian semua. Ya, saya melihat banyak anak-anak muda di tempat kita berada saat ini, GBC Boulevard. Mereka mengalami suatu terobosan yang baru dalam pekerjaan, dalam berkat di mana Tuhan memberikan kepercayaan dalam bekerja. Itu karena apa? Ketulusan hati dalam melayani, saudara. Bukan karena hebatnya dia, tapi karena ketulusan bahwa pada saat mereka bekerja, mereka seperti melayani Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Memiliki ketulusan hati akan dapat menangkal virus perpecahan. Dalam bidang apapun juga saudara mengalami, apapun juga persoalan hidup. Dengan ketulusan hati saudara, itu menangkal virus perpecahan. Jadi mulai saat ini anak-anak Tuhan, ya, saya percaya tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Yang ada, kalau tidak sama persepsinya, cari solusinya. Kita berdoa di hadapan Tuhan, minta Tuhan solusinya, apa yang Tuhan berikan. Karena tidak ada untungnya, saudara. Hidup saudara dan saya, kita sudah meneladani bagaimana Tuhan Yesus hidup di dunia ini dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya, ya. Dengan kebesaran hatinya yang begitu besar untuk melayani banyak orang. Itu yang kita ambil, ya, sebagai teladan untuk kita semua. Pada saat ini saya percaya bahwa saudara tidak lagi mementingkan diri saudara sendiri dalam rumah tangga saudara. Saudara tidak lagi mementingkan diri sendiri dalam pekerjaan saudara. Dan saudara tidak lagi mementingkan diri sendiri dalam ibadah saudara, dalam pelayanan saudara. Kita harus sama-sama bergandengan tangan, bersatu. Satu tujuan, satu kasih. Di mana kita saling melengkapi. Yang ada kekurangan, kita tahu, kita terima apa adanya. Tapi kita tahu di sisi kelemahannya, ada sisi kekuatannya dia. Ada potensi yang dia punya. Jadi kalau setiap orang di dunia ini, saya percaya tidak semua orang lemah, tapi semua orang punya potensi. Kelemahan pasti, karena setiap manusia ada duri dalam daging, kita tidak tahu itu. Bagaimana kita bisa menanggulangi tanpa kasih Kristus. Duri itu sangat menusuk hati. Tapi dengan kasih Kristus, duri itu tidak menusuk hati saudara, tapi membalut hati saudara yang luka. Jadilah anak Tuhan pada saat ini. Bukan hanya virus corona yang menakutkan, tapi virus perpecahan dan virus iri hati, virus dendam, virus sakit hati, dan virus kecewa. Itu yang lebih berbahaya. Karena apa? Itu memakan hati saudara, membuat hati saudara sangat luka. Bagaimana mengobatinya? Ada tadi 3 langkah, ya. Yang pertama, punya kesatuan hati, ya, kesatuan dalam hidup ini. Kita mau bersatu, kita mau tidak mau perpecahan. Dalam kasih Tuhan kita bersatu, ya. Yang kedua, ikut teladan Tuhan Yesus dalam keteladanan hatinya, ya. Yang ketiga, hiduplah dengan tulus dimanapun saudara berada. Maka disitulah saudara akan mendapatkan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Di zaman ini semakin sulit. Jangan sekali-sekali kita, ya,
malah kita bingung sendiri, kita mau lari ke sini ke sono sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saudara mengandalkan Tuhan, itulah saudara akan melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan untuk hidup saudara. Saudara bisa melewati badai itu, meskipun terjangan badai begitu kencang, saudara bisa melawan badai itu dengan kuat karena ada Tuhan Yesus yang menolong saudara. Ada Tuhan yang menopang saudara. Saudara bisa berjalan, menghantam badai. Tapi pada saat itu saudara menang, mencapai satu tujuan hidup, yaitu melayani Tuhan dan kasih-Nya. Ya, pada saat ini saudara tahu, saya akan cerita sedikit mengenai, tadi saya baca di berita, ada anak muda, remaja putri 19 tahun. Dia menusuk mamanya, ibu kandungnya, ya, dengan pisau, muka dan badannya 151 kali ditusuk. Pada saat dia ditangkap polisi, di depan kamera wartawan, dia masih bisa tersenyum, saudara. Itu suatu hal yang bagaimana zaman sekarang anak-anak tidak lagi punya etika, tidak punya rasa kasih kepada orang tua, punya ego, saudara. Karena anak-anak berhadapan hanya dunia maya. Dia tidak memiliki kasih, ya, tidak beradaptasi dengan keluarganya. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang kecil. Ya. Di Amerika belum lama, saudara, anak muda pada waktu dia main komputer, ya, main game. Lalu ada pembantu rumah tangga yang kerja di situ harian. Tanpa sadar dia mensenggol itu, kabelnya putus, ya, terlepas, lalu mati gamenya. Dan dia bisa membunuh satu keluarga di situ, orang tuanya, kakaknya, adiknya, dan pembantu itu. Dan begitu sangat sekali kejamnya, saudara. Karena apa? Tidak punya kasih Kristus. Itulah virus perpecahan, virus kebencian, virus egois, virus balas dendam, saudara. Mari kita sama-sama, kalau kita tahu masalah virus itu tidak menyenangkan hidup ini, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saudara dan keluarga, saya percaya mulai hari ini hidup saudara diberkati Tuhan. Mari kita perangi virus-virus itu sendiri. Bukan hanya virus corona, saudara, tetapi virus perpecahan di dalam keluarga saudara, dalam usaha keluarga, di dalam usaha saudara, dan dalam gereja saudara. Ya, mari kita duduk kepala, kita pakai berdiri, saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, oh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saudara, taruh tangan saudara di dada saudara hari ini. Rasakan kasih Tuhan yang sempurna turun atas saudara. Oh, haleluya. Tuhan mengasihi saudara saat ini. Tuhan mau melindungi saudara. Tuhan mau memeluk saudara. Dan Tuhan mau menolong saudara. Oh, haleluya. Berikanlah hidup saudara dalam tangan Tuhan. Berikanlah hidup saudara dalam kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Tuhan mau membalut luka hatimu, kekecewaanmu, luka batinmu. Virus-virus yang ada, baik itu virus corona, virus perpecahan, virus sakit hati, virus dendam, virus kecewa, virus putus asa. Tuhan mau menolong saudara hari ini dengan kasih-Nya turun ke saudara. Glory, haleluya, kita minta kasih Tuhan. Oh, haleluya, turun atas saudara dan saya. Dalam nama Yesus, terimalah kasih Tuhan. Turun atas saudara dan saya, dalam nama Yesus.
Haleluya. Rasakan saudara, dia mengalir dan mengalir. Segala luka batin saudara hari ini dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Virus-virus yang ada dalam diri saudara, baik itu virus corona, virus perpecahan, virus sakit hati, virus dendam, virus kecewa, virus putus asa, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, dibalut dengan kasih Tuhan, sehingga ada suatu pengharapan yang baru, ada solusi, ada kemenangan demi kemenangan dengan janji Allah. Soal firman Allah, Filipi 2 ayat 1 sampai 15 dikatakan, Tuhan mengasihi engkau. Ya, Tuhan mau memberikan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan saat ini. Maukah saudara serahkan diri saudara dan Tuhan, berserah dari hadapan Dia. Percayalah, pegang janji Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami mujizat demi mujizat, pengharapan demi pengharapan. Jalan hidup saudara akan dibukakan, kebutuhan saudara akan dicukupkan, karena Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya, dan Tuhan mau pelihara saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya. Terimalah kasih itu, terimalah kasih Tuhan saat ini. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau Tuhan menerima kasih Tuhan, aku mau Tuhan menerima pertolongan Tuhan, aku mau Tuhan menerima pemulihan, pembalutan luka hati kami, sehingga kami bisa mengampuni orang lain, orang menyakiti hati kami, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ibadahmu sudah selesai. Saatnya kita mau berdoa Tuhan, mendoa syafaat. Kami mendoakan jemaat Tuhan mungkin dalam keadaan sakit hari ini, yaitu saudari Niken, dan mungkin ada juga yang lain. Mereka butuh pertolongan Tuhan, butuh jamahan Allah. Kami berdoa di tempat ini dengan iman percaya kami, dalam nama Yesus, dengan bilur bertuah di kayu salib, menyembuhkannya, memberikan kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya disembuhkan dengan kuasa bilur Yesus turun atasnya Bapa, dan dia merasakan kasih Tuhan yang sempurna turun atasnya dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Dan kesembuhan pemulihan itu terjadi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin membutuhkan pertolongan, pekerjaan. Oh Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan bukakan jalannya. Apapun penghalang-penghalang, tembok-tembok Yeriko dipatahkan, dihancurkan, dirubuhkan dalam nama Yesus. Sehingga tidak lagi penghalang yang menghalangi berkat, tapi mereka mendapatkan pekerjaan yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, dan berkat Allah turun atasnya dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan, pelayanan anak-anak Tuhan dibuat terus menjadi dampak bagi banyak orang, dibuat berhasil. Karena Tuhan tahu pada saat kita semua mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, maka Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, dengan pemulihan ekonomi, pemulihan dari segala hal, dampak-dampak yang ada saat ini, melalui dengan adanya virus pandemik, virus corona ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau turun tangan Tuhan, menolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami diberikan kesehatan, masyarakat diberikan kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluarnya. Masalah ekonomi, masalah kehidupan keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga, Tuhan melihat kebutuhan mereka, dan itulah pergumulannya mereka Tuhan. Berkati mereka semua dalam nama Yesus. Damai alamnya kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan bangsa ini dan Indonesia dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden,
para menteri tertinggi sampai terendah, gubernur, wali kota, bupati di kota Tangerang yang kami cintai. Jadikan mereka punya pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Dan juga berkati lingkungan kami Tuhan, dengan damai sejahtera Allah yang tadi lingkungan kami dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan selesaikan ibadah ini. Kami akan menerima berkat daripada Engkau. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita percaya Tuhan saat ini memberkati kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Isa, dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kedua kalinya, kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan, amin. Salam sehati, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.